Halo Talovers. Lihat deh mobil-mobil mungil kayak gini, pada unyu-unyu banget ya. Pengen deh ada mobil-mobil sekelas ini di market kita. Eits, tapi jangan salah. Secara segmentasi, mobil-mobil yang kamu lihat tadi dinamai sebagai Kei-car di negara asalnya sana, Jepang. Kalau dibandingin sama di sini, positioningnya mirip banget sama kelas yang namanya LCGC atau Low Cost Green Car. Wah, nggak lama lagi ada yang komen snewen. Ah, masa iya mobil cakep gitu sekelas sama Brio Agya dan kawan-kawan? Tapi emang valid kok, kita bakal jelasin sedetail mungkin. Termasuk pertanyaan kayak, kenapa nggak masuk Indonesia sih? Biar nggak ngeluarin ongkos riset buat model baru lagi? Tenang, sabar. Simak aja videonya sampai habis ya. Kita bahas Kei-car-nya dulu aja nih. Kei-car sendiri merupakan peraturan domestik Jepang yang diterapkan sejak tahun 1949 lalu. Secara harfiah, Kei-car dalam bahasa Jepang sendiri berbunyi Keiji Dosha, yang artinya light automobile dalam bahasa Inggris. Sampai sini udah lumayan ngeh kan kenapa bentuknya pada imut-imut? Latar belakang paling utama dari hadirnya Kei-car adalah keadaan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu banyak masyarakat Jepang yang kesulitan untuk menjangkau kendaraan roda 4. Sedangkan kebutuhan untuk kendaraan roda 4 lumayan tinggi, apalagi untuk pemilik bisnis kecil-kecilan. Suzuki Suzu Light merupakan salah satu model pertama yang diperkenalkan sebagai Kei-car. Namun Subaru 360 justru curi start sebagai Kei-car produksi massal pertama. Kalau dipikir-pikir sih, latar belakang munculnya Kei-car di Jepang sebagian juga terjadi di Indonesia. Khususnya di dekade 2010-an awal. Kebetulan di era itu nyaris nggak ada mobil baru yang harganya kurang dari 100 juta rupiah. Untuk memberi stimulus pada daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan program Low Cost Green Car atau yang kita kenal dengan sebutan LCGC. Kalau di bahasa Indonesiain sih, jadi kendaraan bermotor roda 4 hemat energi dan harga terjangkau. Program ini diadaptasi dari regulasi Kei-car di Jepang dan Thai Eco Car di Thailand. Persis setelah aturan tersebut keluar di tahun 2012, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda dan Nissan melalui brand Datsun langsung terjun ke kelas yang kelak bakal menjadi salah satu tulang punggung penjualan mereka masing-masing. Diperkirakan investasi besar-besaran dari kelima manufaktur otomotif tersebut menyentuh 1,8 miliar US dollar atau 26,1 triliun rupiah. Wih, gede banget ya? Iyalah, Daihatsu aja sampai bikin pabrik baru buat produksi LCGC hasil kerjasama mereka dengan Toyota. Tentunya buat terjun di kelas Kei-car yang menikmati beberapa keuntungan, para pabrikan harus menuruti aturan main dari pemerintah setempat. Untuk menekan harga jual, pemerintah Jepang memberi limitasi untuk kapasitas mesin hingga 150 cc di awal kehadirannya pada tahun 1949. Biar tenaganya nggak kedodoran karena pakai mesin kecil, dimensi mobilnya pun dibikin kecil. Inilah cikal bakal mengapa mobil-mobil Kei-car pada imut-imut semua. Meski dalam perjalanannya, kapasitas mesin ini terus ditingkatkan. Dari 360 cc, 550 cc hingga kini 660 cc. Waduh, kok berasa kekecilan ya? Emang sih, ada teknologi turbo yang bisa dengan signifikan ngangkat power dan torsi sebuah mesin. Namun lagi-lagi, regulasi di sana memberi limitasi tenaga Kei-car cuma sampai 64 horsepower. Bukan cuma dari sisi dapur pacu aja, dimensi dari mobil yang masuk ke kategori ini juga diatur. Panjangnya 3,4 meter, lebar 1,48 meter, dan tingginya 2 meter. Imut banget ya? Sebagai perbandingan, Toyota Agya aja punya dimensi segini. Masih gedean dikit kan? Tapi rasanya wajar-wajar aja sih, mengingat di beberapa kota, jalanan Jepang memang banyak yang sempit-sempit. Plus, rumah kelas menengah di sana juga nggak gede-gede, yang otomatis bikin space untuk garasi juga harus mungil. Make sense lah ya? Keterbatasan kayak tadi diganjar pemerintah Jepang dengan insentif berupa keringanan pajak.
Walaupun di tahun 2014 lalu, selisih antara pajak mobil K-Car dan non-K-Car udah nggak segede dulu lagi. Mirip-mirip juga di Indonesia. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pabrikan untuk ikut menikmati kue manis di segmen gemuk ini. Di sektor dapur pacu, mobil LCGC dipersenjatai dengan mesin bensin maksimal 1200 cc atau diesel 1500 cc, meski sampai sekarang nggak pernah ada yang main di kelas LCGC diesel. Mesin ini harus menegak BBM non-subsidi beroktan 92 atau minyak diesel dengan CN51. Kalau soal dimensi sih nggak diatur secara gamblang ya, cuma diatur di radius putarnya aja yang maksimum 4,6 meter. Which is, buat mendapat radius putar segitu, dimensinya ya harus kompak. Yang paling unik, setiap LCGC yang dijual harus memiliki unsur kearifan lokal dari nama dan logonya. Jadi jangan heran kalau nama Satya di belakang Honda Brio diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti setia, dan juga logo dari Toyota Agya dan Daihatsu Ayla yang berubah menjadi burung Garuda. Setiap mobil ini pun wajib diproduksi dalam negeri. Harga jualnya pun diatur maksimal 95 juta rupiah pada 2013 lalu dan akan disesuaikan dengan inflasi. Namun, kini LCGC nggak lagi menerima keringanan pajak berupa PPNBM 0% seperti sebelum-sebelumnya. Melainkan naik menjadi 3%. Pantes aja udah pada mahal-mahal. Penasaran gak sih kenapa para pabrikan harus keluar duit lagi buat biaya riset dan ngembangin mobil baru untuk pasar Indonesia? Padahal secara regulasi dan peruntukan, LCGC itu mirip banget sama K-Car di Jepang. Apalagi bagi sebagian orang, K-Car itu pada ganteng-ganteng, cakep-cakep, imut-imut semua. Walaupun secara dimensi dibatasi, jarang banget ada K-Car yang sempit kecuali yang diciptain sebagai model sport kayak Daihatsu Copen dan Honda S660. Apalagi kalau ngomongin soal fitur dan safety, jangan dibandingin deh. LCGC kedapatan dual airbag dan rem ABS juga udah syukur banget. Beda sama K-Car yang rata-rata punya fitur keselamatan aktif kayak adaptive cruise control dan collision mitigation alias rem otomatis. Sayangnya, teknologi-teknologi tersebut masih terlalu mahal di Indonesia. Seenggaknya sampai saat ini, mobil termurah dengan adaptive cruise control masih dibanderol 299 juta rupiah. Sebagai perbandingan, mobil-mobil K-Car yang didatangkan para importer umum yang keren-keren ini dibanderol di kisaran 700 juta ke atas. Di harga segini, jelas target marketnya bukan lagi orang-orang yang sama dengan LCGC, ya kan? So, gimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya.